Hai everyone, welcome back. Terima kasih udah klik video ini. Akhirnya setelah 2 tahun aku mau bikin video, aku bikin video lagi. Dan semoga aku bisa konsisten untuk upload satu video setiap minggunya. Hari ini aku akan ngajak kalian bahas satu kasus pembunuhan berantai besar banget yang pernah terjadi di Amerika, Peru, dan juga Ekuador. Di 3 negara tersebut, Lopez bertanggung jawab atas kejahatannya membunuh serta memperkosa 300 gadis muda. Dan sebelum masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan sedikit background tentang kehidupannya Lopez. Bahkan sebenarnya Lopez ini bukan nama aslinya. Nama aslinya itu Pedro Alonso, tapi entah kenapa dia itu sering dipanggil Lopez sama lingkungan sekitar ketika dia kecil. Lopez ini lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1948 di Kolombia. Lopez ini merupakan anak ketujuh dari 13 bersaudara yang dilahirkan oleh seorang pelacur di Kolombia. Dan ketika Lopez berumur 7 tahun, ibunya ini mempergoki Lopez sedang memegang payudara saudara perempuannya, dan ketika itu ibunya Lopez langsung mengusir Lopez dari rumah. Setelah diusir dari rumah, Lopez ini nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia tinggal di jalanan sebagai pengemis dan juga gelandangan. Suatu ketika Lopez ini bertemu sama seorang laki-laki yang menjanjikan makanan, rumah, dan juga kenyamanan untuk Lopez. Lopez yang sendirian, kesepian, gak punya siapa-siapa, pasti maulah. Of course dia mau menerima tawaran itu. Alih-alih pergi ke rumah yang nyaman, makan makanan enak, Lopez ini malah dibawa ke bangunan kosong dan dicabuli oleh laki-laki itu berkali-kali. Dan setelah itu Lopez dibuang, dicampakkan begitu aja di jalanan. Dan ternyata kejadian itu menimbulkan trauma yang besar untuk Lopez, sampai-sampai Lopez ini bersumpah dia akan melakukan hal serupa kepada semua gadis kecil yang ditemuinya. Setelah diperkosa dan dicampakkan oleh pedofil, Lopez ini akhirnya menjadi seorang anak yang paranoid. Dia ini sering bersembunyi ketika siang hari, pagi sampai siang itu dia bersembunyi, dan malam hari dia keluar untuk mengais-ngais makanan di tempat sampah. Selama tinggal di jalanan, Lopez ini hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ketika Lopez berumur 12 tahun, Lopez memutuskan untuk pindah ke kota Bogota, dan di sana Lopez ketemu sepasang suami istri yang mau mengulurkan tangan dengan membantu Lopez dengan menyekolahkan dan juga memasukkan Lopez ke panti asuhan. Tetapi Lopez kembali mendapatkan perlakuan buruk di mana dia dilecehkan oleh guru laki-lakinya. Dan hal inilah yang mendorong Lopez untuk mencuri uang di sekolah, lalu kabur kembali lagi hidup di jalanan. Lopez yang kurang dalam pendidikan dan keterampilan bertahan hidup di jalanan dengan cara mengemis dan melakukan pencurian kecil-kecilan. Awalnya Lopez melakukan pencurian kecil-kecilan, namun lama-lama Lopez ini mulai berani untuk mencuri mobil. Namun, akhirnya Lopez ketahuan mencuri mobil dan dimasukkan ke penjara di usia 18 tahun. Setelah beberapa hari di dalam penjara, Lopez ini kembali mendapatkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para napi yang ada di sana. Dan hal inilah akhirnya yang mendorong Lopez untuk bersumpah lagi dan berjanji tidak akan mengingkari sumpahnya tersebut. Pada tahun 1978, Lopez ini akhirnya dibebaskan dan dipindahkan ke Peru. Tetapi kebebasan Lopez itu dijadikan sebagai awal dari seluruh kegilaannya dimulai, di mana Lopez ini mulai menculik, menyiksa, dan juga membunuh gadis-gadis kecil yang ada di Peru. Pada suatu hari, Lopez ini ketahuan dan ditangkap oleh sekelompok pribumi, lalu akhirnya dia disiksa dan dia ini pernah dikubur setengah sampai hanya kelihatan lehernya. Tapi akhirnya dia dibebaskan dan dideportasi ke Ekuador. Udah pernah ketangkep, disiksa sampai hampir mati, tapi hal itu tidak memberikan efek jera terhadap Lopez. Bahkan Lopez ini tetap saja menculik gadis-gadis muda, memperkosa serta membunuhnya. Hal ini membuat pihak berwenang menyimpulkan bahwa adanya penculikan gadis muda untuk diperjualbelikan dan diperbudak. Pada bulan April tahun 1980, banjir menyingkap 4 mayat gadis muda yang membuat pihak berwenang Ekuador itu berpikir bahwa, wah ada ini sepertinya ada pembunuh berantai yang sedang berkeliaran. Setelah adanya temuan mayat tersebut, pihak berwenang Ekuador melakukan investigasi terhadap mayat-mayat tersebut. Sementara itu, Lopez ini tetap saja melancarkan aksinya dengan mencari gadis-gadis muda untuk dijadikan korban selanjutnya.
Sampai suatu ketika Lopez ini ketahuan hendak menculik gadis muda, tetapi saat diinterogasi Lopez ini tidak bersikap kooperatif. Sampai akhirnya pihak berwenang memutuskan untuk memasukkan satu umpan, di mana umpan ini bergerak sebagai narapidana yang akhirnya menjadi teman Lopez. Dan tak butuh waktu lama, Lopez pun menceritakan semua kebrutalan atas kejahatannya tersebut. Dah kan dia diceritakan semua kejahatan dia, bahwa dia pernah membunuh ini gadis muda sebanyak ini. Di hadapan hakim, Lopez mengakui semua perbuatannya, bahwa dia telah memperkosa dan membunuh 100 gadis muda di Ekuador, 100 gadis muda di Peru, serta 100 gadis muda di Kolombia. Di persidangan, Lopez ini sangat kooperatif, di mana ia menceritakan semua kronologi dari awal penculikan sampai dengan bagaimana ia menghabisi korbannya. Pada awalnya, Lopez ini mendekati gadis-gadis muda yang sedang sendirian, yang jauh dari pantauan orang tua. Lalu Lopez ini akan menawarkan hadiah, permen, ataupun makanan. Dan Lopez akan menutup mulut korbannya agar korbannya ini tidak bisa teriak. Lalu Lopez akan mengajak korbannya bercerita mengenai banyak hal, sembari menunggu pagi hari. Kenapa Lopez menunggu pagi hari? Karena menurut pengakuan Lopez ini sangat menyukai ketika Lopez mencekik korbannya dan mata korbannya perlahan-lahan memudar. Lopez menyukai hal tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan di malam hari karena Lopez tidak bisa merasakan kenikmatan melihat mata korbannya memudar. Setelah Lopez membunuh korbannya, Lopez akan melecehkan korbannya demi memenuhi kebutuhan seksualnya. Setelah membunuh dan melakukan pelecehan, Lopez ini akan mengajak ngomong korbannya yang sudah meninggal mengenai pesta teh di musim panas. Dan apabila korbannya ini tidak menjawab, Lopez akan bosan, pergi begitu saja dan akan mencari korban selanjutnya. Pihak kepolisian yang merasa bahwa pengakuan Lopez ini mengerikan dan sulit dipercaya, meminta Lopez untuk menunjukkan mayat-mayat tersebut. Dan Lopez pun setuju untuk menunjukkan mayat-mayat tersebut, dan ditemukan 53 mayat anak-anak yang membuat pihak kepolisian akhirnya percaya terhadap cerita Lopez. Atas kejahatannya membunuh dan memperkosa lebih dari 100 anak, Lopez akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun seolah Lopez ini nggak merasa bersalah sedikit pun. Bahkan di salah satu wawancara, Lopez ini sempat bilang kepada jurnalis bahwa saya sangat menunggu momen di mana saya dapat keluar dari penjara dan melingkarkan tangan saya ke leher anak selanjutnya. Emang udah gila aja sih ini. Oke, jadi itu tadi kasus mengenai Pedro Alonso, seorang predator dari Peru yang membunuh dan memperkosa lebih dari 300 gadis muda. Gimana tanggapan kalian mengenai kasus ini? Tulis komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.